Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih teman-teman untuk hadir di room Zoom ini dalam rangka mengikuti acara rutin Zoom meeting. Acara rutin Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Konsultan Indonesia. Materi saat ini adalah simulasi perhitungan bobot dan kemajuan pekerjaan konstruksi. Ya, sesungguhnya materi ini adalah materi yang perlu menjadi pemahaman bersama, utamanya PPK, utamanya pejabat pembuat komitmen, utamanya pejabat penandatangan kontrak dan konsultan pengawas, konsultan MK, ataupun penyedia atau pelaksana konstruksi. Baik. Tujuan perhitungan bobot dan kemajuan pekerjaan konstruksi sebenarnya banyak hal sebenarnya. Tapi saya memetik dua hubungan, dua kategori atau kriteria mengapa kita perlu menghitung bobot dan kemajuan pekerjaan konstruksi. Ya, terdiri dari dua hal sebenarnya. Berkaitan dengan pembayaran bulanan dan pembayaran berdasarkan termin. Materi pembayaran bulanan dan pembayaran termin akan disajikan oleh teman-teman selanjutnya. Saya ingin menghubungkan antara perhitungan bobot pekerjaan termasuk kemajuan pekerjaan itu sendiri terhadap rencana pembayaran bulanan atau pembayaran secara termin. Nah, bicara tentang menghitung bobot dan kemajuan pekerjaan, tentu akan bicara tentang laporan pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan. Jadi pemeriksaan pekerjaan yang berdasarkan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk membayar hasil pekerjaan. Inilah relevansi sebenarnya terhadap laporan pekerjaan dan pembayaran. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pemeriksaan. Jadi setiap hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Dokumen laporan kemajuan hasil pekerjaan ya dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh konsultan pengawas atau konsultan MK, sekaligus juga melalui tim teknis dan disetujui pejabat penandatangan kontrak atau pejabat pembuat komitmen. Laporan-laporan itu terdiri kurang lebih ada 3 jenis sebenarnya. Laporan harian, apa saja sih laporan harian? Laporan harian ini berisi jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi. Nah, tugasnya dari penyedia, tugasnya dari pengawal, tim teknis dan PPK untuk khusus PPK untuk memonitoring, mengevaluasi. Nah, PPK tidak sendiri dia bekerja. PPK bekerja bersama-sama dengan penyedia, khususnya konsultan pengawas yang sudah dibayar untuk membantu PPK, untuk mewakili PPK dalam hal pemeriksaan, pengujian dan pengawasan pekerjaan. Jadi laporan harian ya jenis dan kuantitas bahan yang di lokasi pekerjaan. Yang kedua, penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap-tiap macam tugasnya. Yang ketiga adalah jumlah, jenis dan kondisi peralatan. Laporan-laporan ini sebenarnya bagian dari kontrak, ya bagian dari kontrak. Ketika kita melihat kontrak konstruksi, maka ada tergambar tenaga kerja. Tenaga kerja ini berkaitan dengan personil manajerial, peralatan yang ditawarkan pada saat tender kemarin.
Ini harus kesesuaian antara yang ditawarkan, yang sudah berkontrak dan realisasi lapangan. Nah, laporan-laporan ini yang menjadi bahan evaluasi nanti dalam hal membuat laporan mingguan, termasuk juga output volume atau output volume pekerjaan atau kuantitas pekerjaan. Termasuk juga cuaca, termasuk hujan, banjir, dan peristiwa lain. Dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi laporan harian ini kurang lebih isinya demikian. Selanjutnya ada laporan mingguan. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian berisi laporan kemajuan pekerjaan dalam satu minggu serta hal yang penting dan menonjol. Nah, laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan, ya. Jadi bulanan juga ada laporan mingguannya, ya. Berdasarkan rekapitulasi dari laporan mingguan, hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam kurun 1 bulan. Nah, ini saya kasih gambaran tentang contoh menyusun uang muka, ya. Tapi ini materi akan datang. Nah, ya, dari dalam syarat-syarat kontrak nantinya kita sudah tetapkan apakah berdasarkan termin atau berdasarkan bulanan. Ini sebagai contoh-contoh laporan, ini contoh-contoh termin. Kalau termin seperti kita ketahui untuk uang muka misalnya 20%. Bobot pekerjaan, kalau untuk termin pertama, bobot pekerjaan ya, harus melebihi 25 atau 35%. Ya. Jadi bobot pekerjaan itu yang akan akan dibayar untuk termin 40% jika realisasi fisiknya itu 35%. Jadi ini akan berkaitan dengan tentang realisasi pembayaran berdasarkan laporan. Ya. Ini sekedar contoh. Contoh saya kasih gambaran di sini untuk progres, ya, tadi ini 25%. Jadi sekedar diatur berdasarkan bobot pekerjaan, ya, bobot pekerjaan. Jadi kalau progresnya 25, realisasinya 45 dibayar 40%. Ya, sama progres 25, realisasinya 15 dibayar 15%. Jadi inilah berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah disusun berdasarkan laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Yang dirangkum apakah laporan bulanan itu atau 2 bulan, 3 bulan sudah mencapai realisasi 45%. Inilah akan berkaitan dengan laporan kemajuan fisik. Nah, ini contoh laporan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk 1 minggunya. Ya, misalnya waktu pelaksanaan 15 hari kerja. Kita uraikan, ya, jadi kita uraikan pembobotannya. Kontrak awal umpamanya, ya. Bagaimana sih cara menghitung pembobotan? Ya. Ini mudah, ya, tidak sulit, bahwa 3.500.000, ya, 3.500.000 dibagi, ya, 100 juta dikali 100, hasilnya 3,95 dan seterusnya. Jadi ini tidak kesulitan. Nah, bagaimana kita mau melihat minggu ini? Nah, ketika melihat minggu ini, tentu kita lihat apakah terjadi pembongkaran lantai dan plafon. Ya. Kalau terjadi secara langsung ada pembongkaran lantai dan plafon, berarti kita sesuaikan dengan volume. Jadi volumenya itu sekalipun ini langsung, tetap disebutkan volume atau satuannya. Volume atau satuannya. Ya. Jadi ini volumenya pasti kalau kita lihat perkembangan tukang, ya, perkembangan tukang atau pelaksana pekerjaan,
Maka ketika kita tuliskan atau terrealisasi ini pembongkaran lantai dan plafon, maka realisasinya kita harus tulis 1%. Ya satu LS gitu. Jadi bobotnya tetap 3,9. Nah, kalau untuk pekerjaan platform pembongkaran lantai dan plafon sudah terrealisasi 100%, maka akan untuk satu minggu pasti tertulis 100 ya. Dan seterusnya. Jadi pekerjaan lantai keramik 30 kali 30 cm ya. Satuannya adalah meter persegi luasannya. Jadi volumenya namanya 3,04 meter persegi. Harga satuannya 232. Nah, totalnya 700. Bagaimana bisa muncul bobot 0,80? Sama. Ya, sama, yaitu jumlah harga 705 dibagi 103 atau nilai kontrak dikali 100. Ya, dikali 100. Kalau terrealisasi volume untuk minggu ini kita kerja sampai umpamanya minggu ini mulai sampai Jumat depan, ya tentu kita lihat perkembangannya apakah bisa terrealisasi pekerjaan dengan volume 3,04 itu sendiri. Jadi bukan kesulitan dalam hitung bobot pekerjaan. Itu berdasarkan hasil pemantauan, hasil pengawasan, hasil pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran di lapangan. Itu tata caranya ya. Terima kasih. Saya coba simulasikan menghitung bobot ya. Menghitung bobot. Saya lihat dulu. Menghitung bobot. Terus saya cari filenya ini. Mana nih file saya ini? Oke. Saya simulasikan ya. Hitungnya ini sebenarnya cukup sederhana. Cukup sederhana. Baik. Jadi cara simulasi ini cukup sederhana sekali. Cara perhitungannya saya tidak mengambil ini, tidak mengambil cara perhitungan ini. Nah, cara menghitungnya sebenarnya bukan sesuatu yang sulit ya. Bukan sesuatu yang sulit kita menghitung bobot pekerjaan karena lagi-lagi itu berdasarkan laporan harian
yang sudah dikumpul oleh konsultan termasuk penyedia untuk kita memastikan dalam hal pembayaran terhadap prestasi pekerjaan. Misalnya ini pekerjaan rehab gedung ya, rehab gedung, tempat parkir, toilet, ya, dan lain-lainnya, pos jaga. Jadi ada rehab gedung, umpamanya pekerjaan tiang besi umbul-umbul ya, volumenya 14 batang. Nah, tentu kita lihat dalam waktu satu minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu dia bisa realisasikan 14 namanya. 14 batang tiang dengan dimensi 1,5 inch. Dimensinya ataupun ini panjang 6 meter ya. Ini diameternya. Nah, dengan harga per batang 300.000. Kalau dia bisa realisasikan untuk pekerjaan tiang, pekerjaan tiang ini kan tidak hanya pembelian tiang. Jadi pekerjaan harus mesti juga dipahami. Kalau untuk tiang di depan kantor misalnya, untuk kita pasang umbul-umbul atau kita mau pasang plang, ya, tentu mesti dipahami bahwa tidak hanya tiang yang dibeli, tiang pipa besi perlu dicor untuk berdirinya tiang. Jadi nanti kita lihat apakah realisasi volume ini tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kalau tercapai 14 yang dikerjakan tentu juga tiang 14. Cornya juga pasti umpamanya 10 ya, 10. Habis itu setelah itu 10 juga, cornya 10 dan pengecetan 10. Kalau 10 kita lihat, nah ini tadi rumus menghitung bobot ya. Ini rumus menghitung bobot. Ya ini bahwa ini saya cetak. Ya, jadi jumlah harga per item ya, per item pekerjaan dibagi total, ini total kontraknya ya, total kontrak di luar dari PPN ya. Ini real cost dibagi total dikali 100. Itulah bobot pekerjaan. 4,89%, ya 4,98%. Simulasinya adalah kalau kita tahu dan kita amati di lapangan, ternyata terrealisasi 9, maka ya, tim teknis dalam hal ini juga PPK, dalam hal ini PPK harus melihat, membaca apa yang terjadi di lapangan dengan laporan yang disampaikan tim teknis, konsultan, atau penyedia. Misalnya ya, di minggu pertama baru 9 yang terpasang, maka kita tulis 9. Maka akan berubah, bobotnya adalah setelah pekerjaan ini adalah 6, keseluruhannya dalam 1 minggu dengan rumus bobot ya dikali bagi 100. Ini 9 juga. Ini 9. Ini 9. Berarti untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan tiang besi umbul-umbul untuk 1 minggu baru tercapai ya, baru tercapai 0,05%. Misalnya pondasi ya, ini pondasi cor ya, cor 2. Saya tiang rangka 2. Atap 15. Ya.
base plan 9. 1. Jadi terrealisasi. Jadi begini perhitungan. Jadi total bobot keseluruhan dikali bobot 100% ini, bobot ini dibagi 100, maka akan menghasilkan 0,00. Jadi saya buatkan desimal. Jadi realisasinya adalah 0,06 itu sendiri. Jadi ini contoh sederhana terhadap pembobotan. Ya. Jadi masih untuk dalam 1 minggu ini, ya, untuk dalam 1 minggu ini baru 0,07% secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan baru 0, berarti masih ada ya 15,5%. Masih belum terrealisasi. Itu tata caranya. Nah, umpamanya pekerjaan jalan juga. Umpamanya pekerjaan jalan kita ketahui mobilisasi kemungkinan cuma 1 kali. Ya, 1 kali. Entah itu mobilisasi ataupun juga maksudnya 1 kali dengan berbagai macam peralatan, eksaka, peralatan doser, tandem loader, dan macam-macam. Wire loader, jadi macam-macam. Jadi mobilisasi ini kayak dihitung LS ya, perkiraan untuk kuantitas 1, harganya ya misal 162. Bobotnya itu tadi tetap lagi kita bagi bobot. Ya. Ini J35 ini dia. Ini akumulasi ini J35. Jadi per item, harga per item dibagi 35% kali 100 akan menghasilkan bobot. Umpamanya mobilisasi 1 kali, maka akan melahirkan 1 kali. Ya, 1 kali. Galian tanah. Nah, kalau galian tanah memakai alat ya, memakai alat dalam 1 minggu berapa dihasilkan galian tanah? Umpamanya 3 kubik. 3 kubik. Maka akan melahirkan timbunan 10 kubik. Jadi realisasinya belum mencapai 1, jadi intinya adalah kita melihat hasil pekerjaan di lapangan. Hasil pekerjaan di lapangan. Bagaimana dengan pembayarannya? Setelah kita tahu ya, setelah kita tahu bahwa bobot pekerjaan tersebut ya, bobot pekerjaan tersebut. Nah, pembayarannya kita masuk di baik saya pembayarannya pada masuk di ini pekerjaan dermaga ya, dermaga pelabuhan rakyat. Ini contoh rekap ya, rekap minggu ke-8. Ke-8 ini uraian pekerjaannya. Ini rekap berarti total keseluruhan pekerjaan. Jadi pekerjaan persiapan ini pasti ada breakdown-nya. Apa saja persiapan? Ya tadi, biaya mobilisasi, pengukuran, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita bicara persiapan, rekap, umpamanya di minggu ke-8 ini, ataupun di bulan ke-8 ya, bukan minggu ke-8, bulan ke-8, total kontraknya, umpamanya direkap. 45, bobotnya pasti 100 ya, karena ini 42 ya dibagi total kontrak 1 miliar dikali 100%, maka bobotnya adalah 3,01. Nah,
sebelum kita ini kan rekap, ya. Rekap. Jadi rekap ini memperhitungkan bulan ini dan memperhitungkan bulan lalu, ya. Jadi kalau di bulan lalu 27 juta, di mana sih Pak Kurniawan dapat 27 juta? Kita lihat, ya. Kita lihat 27 juta di bulan lalu ada di rekap MC 8 umpamanya. Ya ini bulan lalu. Jadi harganya sudah muncul. Jadi saya akan berikan contoh, teman-teman akan membedakan kalau yang berprofesi sebagai PPK. Kalau teman-teman kontraktor, teman-teman konsultan yang kayak begini sudah paham sekali. Ini ilmu hariannya, ya. Tapi yang dari PPK yang non teknis juga, sebelum kita lakukan pembayaran, kita melalui metode-metode perhitungan yang dilaporkan dari konsultan. Jadi tidak serta-merta laporan konsultan, laporan penyedia begitu diterima PPK, ya, PPK wajib untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sekalipun tidak secara teknis untuk seperti yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Jadi bukan kesulitan dalam menghitung bobot pekerjaan. Ini rumus akan berikan kepada teman-teman untuk jadikan bahan ketika ingin melakukan pembayaran. Sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak yang disebutkan di sebelumnya. Jadi pekerjaan ini sesungguhnya cuma menghitung berdasarkan volume pekerjaan dan berapa pembayaran yang akan kita berikan berdasarkan kontrak. Nah, contoh ya. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan progresnya harus 45%, berarti kalau untuk bobot ini progresnya ya harus 45%. Berarti harus berapa komponen yang digabung supaya bisa dibayarkan termin pertama, ya. Berapa komponen kegiatan yang sudah terlaksana baru bisa dibayarkan termin pertama, ya 30,301, 40,76 dan hal. Jadi itu termin-termin yang sudah diatur. Pekerjaan apa saja? Yaitu pekerjaan ini. Harus pekerjaan ini tercapai. Demikian yang bisa saya sajikan. Materi ini sekedar memindahkan saja. Teman-teman prinsipnya sudah tahu tentang volume dan pekerjaan berdasarkan laporan pengawas. Dan kita sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau tim teknis, ataupun pejabat peneliti kontrak, ya, bisa meneliti laporan-laporan progres pekerjaan dan pembuatan bobot pekerjaan tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materi hari ini mengenai dengan simulasi perhitungan bobot atau progres pekerjaan konstruksi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, silakan untuk raise hand, bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Mengenai dengan materi simulasi perhitungan bobot atau progres pekerjaan konstruksi. Tadi sudah ada contoh laporan kemajuan pekerjaan konstruksi yang dipaparkan oleh narasumber mengenai pengerjaannya, dan ada tadi juga sudah disampaikan tentang tujuan, apa itu tujuan perhitungan bobot dan kemajuan pekerjaan konstruksi. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mungkin atau ingin melakukan diskusi kepada narasumber. Pak Wijanto biasa itu, Pak Wijanto.
Pak Arwijanto. Senior ini proyek ini. Silakan Pak Wijanto, monggo. Ya, Bapak Parwijanto, mungkin silakan Pak, ada yang ingin didiskusikan mungkin Pak mengenai dengan materi yang tadi. Mungkin ya, jadi sesungguhnya bobot itu tadi berdasarkan realisasi lapangan ya, berdasarkan realisasi lapangan dihitung apa yang sudah terpasang dalam pekerjaan itu, apa yang sudah direalisasikan oleh penyedia ya pada saat di lapangan itu sendiri. Jadi perhitungan bobot itu memang angka-angkanya agak rumit. Angka-angkanya kalau kita menggunakan kertas kerja yang saya kasih, teman-teman PPK, tim teknis akan lebih mudah. Sisa kita melihat perhitungan atau laporan dari pengawas kita, baik itu konsultan maupun tim teknis, berdasarkan realisasi yang ada di lapangan, foto-fotonya, ataupun juga kita bisa melakukan pengukuran itu sendiri. Silakan Ibu Sustiwati. Ibu Sustiwati, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mohon dijelaskan kembali tadi untuk yang pembayaran termin pertama itu kan realisasinya kalau nggak salah 45 tapi dibayarnya 40%, benar ya Pak ya? Betul Bu. Untuk pembayar, ya. Silakan Pak. Ya, jadi di slide yang saya sajikan tadi ya, yang saya sajikan skemanya, umpamanya realisasi pekerjaan terpasang ya 45%, maka terminnya harus 40%, Bu. Jadi antara realisasi gitu dengan termin harus lebih besar realisasi itu sendiri. Karena akan diperhitungkan terhadap uang muka yang sudah dibayar. Jadi skenario-nya kalau Ibu mau berhitung pembayaran berdasarkan termin, maka skenario-nya disebutkan gitu. Skenario-nya disebutkan realisasinya ya berapa dan pembayarannya berapa. Jadi kalau Ibu mau menggunakan skema termin. Kalau Ibu mau menggunakan skema bulanan ya, laporan bulanan, maka parameternya sama, yaitu menggunakan laporan kemajuan pekerjaan tiap bulan. Nah, berbeda dengan termin, Bu. Kalau dalam termin, jadi dalam syarat-syarat khusus kontrak Ibu harus jabarkan, Bu. Umpamanya khusus pembayaran bulanan, berapa persen bobot pekerjaan saya akan bayar. Nah, sebagian teman-teman PPK atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran lalai di situ dalam menjalankan ataupun menuangkan di syarat-syarat khusus kontrak. Ya, syarat-syarat umpamanya pekerjaan 8 bulan. Berarti 8 kali atau berapa bobot per persen pekerjaan yang kita harus tentukan di syarat-syarat khusus kontrak melihat kemajuan pekerjaan. Jadi saya kasih contoh lagi ya. Kalau khusus umpamanya Bu, khusus untuk pembayaran bulanan ya, meskipun materi teman ini jadi materi teman. Nah ini kan contoh ya, ketika diakumulasi kan satu bulan 4 minggu lebih. Ketika diakumulasi nilai pekerjaan ini contoh, ketika saya ambil yang Excel saja ya. Excel. Lihat di sini saja Bu.
Umpamanya ini kan ada kurang lebih ada 5 4 ya salah ya. 4 5 6. Kurang lebih ada 6. Ya, kurang lebih ada 6. Ada 6 item pekerjaan, Bu. Ada 6. Ada persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan pasangan dan plesteran, dan pekerjaan lainnya. Nah, ketika Ibu Susi ya namanya tadi. Susi ya? Iya, Pak. Ketika Ibu Susi ingin mau membayar berdasarkan bulanan, Ibu harus tuangkan di syarat-syarat khusus kontrak berapa persen terrealisasi bulanannya. Umpamanya ya. Umpamanya Ibu mau membayar 2 item ini. Pekerjaan persiapan, ya, pekerjaan persiapan dan tanah dan fondasi. Ini kan mau bangun dermaga, Bu. Jadi pasti ada mengikut juga dengan jadwal pekerjaan, termasuk juga metode pelaksanaan atau metode kerja. Umpamanya Ibu pekerjaan tersebut sudah terrealisasi persiapan pekerjaan tanah dan fondasi. Berapa persen itu harus dibayarkan? Berarti harus dituangkan bulan pertama, ya. Bulan pertama harus mencapai, umpamanya mencapai 16%. Bulan pertama misalnya. Maka ini kan 13,2 kelihatan ya. Lagi. Nah, ini 13,29. 13,29. Arep dilebokke neraka kok. Islam arep dilebokke swarga kelakuane. 16,30. Allah sering ambil kebijakan. Ibu harus tentukan di syarat-syarat khusus kontrak, Bu. 16,30% per bulan harus tercapai. Untuk pekerjaan bulan harus tercapai progresnya, terrealisasi atau terpasang. Kata-kata yang mati orang. Kenapa? Ini karena persiapan Ibu sudah kontraktor sudah wujudkan ini kan 3% ini, Bu. 3%. Jadi Ibu lihat saya di sini 3% dia sudah wujudkan kontraktor, dan ternyata galian kolam atau galian sedimen penangkalan ini dia sudah laksanakan kontraktor. Berapa volumenya? Berapa volumenya bobotnya? Ya. 13,29. Ketika sudah terrealisasi ini dan ini berarti Ibu bayarkan bulanannya. Apabila Ibu menentukan bahwa setiap bulan harus tercapai 16,30%. Berapa volumenya? Kita lihat saja volumenya. Ya. Volumenya ini ya 0, ditambah ya. Berapa volumenya? 1,25 kawannya. Jadi bisa kita 1,25 volumenya. Nah, kalau untuk pekerjaan galian ternyata tidak realisasi harga bulan ini, ya ini 188 ya volume, ternyata belum ada realisasinya. Volume yang tercapai ya ini volume bulan lalu ya. Ini volume Bu ya. Ini volume kontrak ya. 3795 oh belum terpasang atau belum diadakan galian. Jadi Ibu sisa pilih-pilih berdasarkan apa yang mau ditetapkan untuk pembayaran. Kalau dia belum merealisasikan volume Bu, ini
Jangan dulu bayar, berarti masih tercapai 3,06. Volume belum direalisasikan. Volume awal, volume realisasi ternyata berarti ibu tidak perlu bayar untuk bulanannya, karena kalau bicara pembayaran berdasarkan bulanan. Kalau berdasarkan termin sama juga, hanya termin tidak dia berdasarkan bulan. Termin dia berdasarkan bulan. Termin berdasarkan realisasi yang sudah terpasang, yang kita sudah uraikan juga. Umpamanya ya, semua pekerjaan ini yang saya blok ini dianggap termin 40%, progres realisasi 40%. Berarti ketika terrealisasi semuanya ini ibu bayarkan, entah dia cukup 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, bukan itu. Kalau bulanan dia harus berdasarkan bulan, berarti 1 bulan 30 hari. Kalau berdasarkan termin, entah cukup 1 bulan, lebih dari 1 bulan, kalau sudah mencapai volume, sudah mencapai realisasi yang terpasang, berarti sesuai dengan bobot pekerjaan, maka ibu bayarkan ketentuan itu. Demikian. Siapa? Bagaimana, Bu? Ya, paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya mungkin atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama narasumber kita, silakan Pak. Silakan Bu untuk bisa raise hand biar diskusi langsung bersama narasumber. Jadi untuk materinya nanti di-share ketika setelah semua materi di periode 9 ini selesai, di-share bersama dengan sertifikat, materi, dan record materi yang berlangsung pada saat webinar. Untuk materinya sendiri didapatkan melalui website CV Konsultan Indonesia atau http://konsultanindonesia.id. Di dalam website tersebut sudah ada menu portal webinar, di mana pada portal webinar di situ bisa diakses untuk mendapatkan sertifikat materi dan record materi pada setiap webinar selama di periode 9. Jadi linknya sudah kami share di kolom chat. Jadi untuk mendapatkan sertifikat dan materi nanti silakan mengakses website tersebut. Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ditanyakan kepada narasumber kita mengenai dengan materi hari ini. Kamelia ya, ada nih. Ya, Pak. Oh iya Pak, dari Ibu Kamelia Oktariani. Ini pertanyaan dari Ibu Kamelia. Apa itu MC0, MC7, dan seterusnya? Kemudian rumus masing-masing formula itu dasarnya dilihat langsung fisik atau mengira-ngira penentuannya, Pak? Ya, baik Ibu Kamelia. Jadi MC0 itu umumnya dalam pengertian teknis bahwa dia pengukuran bersama saat kita memulai pekerjaan. Mau memulai Ibu mau mulai mau memasang fondasi. Nah, sebelumnya itu harus ada MC0. MC0 ini disepakati pada saat PCM, pre-construction meeting itu sendiri. Jadi MC0 ini pada saat kita mau memulai pekerjaan, umpamanya memasang fondasi, memasang pancang, atau melakukan penimbunan maupun galian, maka ya langkah pertama, maka kita membuat dulu MC0. Apakah antara soft drawing, apakah antara gambar kerja, ya gambar kerja yang sudah jadi bagian dari kontrak sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan kondisi lapang itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, pengujian,
ternyata tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka kita buatkan berita acara perubahan dokumen kontrak atau adendum kontrak. Apakah berubah volume atau kuantitasnya dan berubah gambar kerjanya. Kalau dia berubah, pastikan ya ada perhitungan perubahan itu sendiri. Nah, perhitungan perubahan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak. Tapi volume maupun kuantitasnya bisa tercapai lebih dari situ. Nah, penyedia. Jadi penyedialah yang membuat subdriving hasil perubahan ketika MC0 itu terrealisasi, terhitung. Ya. Ketika sudah dilakukan pengukuran bersama. Jadi itu MC0 berarti kalau di jalan itu di STA-nya. Mulai dari STA berapa? STA0 sampai STA1 berapa meter gitu. Jadi itu. Nah, MC lainnya itu berdasarkan pengukuran tiap bulannya gitu. Tiap bulannya apakah tercapai atau tidak tercapai. Sehingga ketika MC0 tiap bulan kita sudah tentukan di pekerjaan di salah satu subkontrak, umpamanya MC1. MC1 umpamanya terrealisasi 3 meter kubik timbunan. Berarti kita bayar 3 meter kubik timbunan karena dia berdasarkan bulanan. Apa yang terpasang gitu. Apa yang terpasang. Jadi sama bulan-bulan berikutnya. Jadi sampai MC7 dan seterusnya. Jadi apakah melihat langsung secara fisik? Iya, tentu. Harus ada pengukuran, Bu. Tidak bisa kita kira-kira berapa yang terrealisasi di lapangan. Olehnya itu, kertas kerja ini adalah kertas kerja yang saya buat berdasarkan perhitungan saya ketika menghitung volume pekerjaan. Ketika melakukan audit, ya saya minta juga kertas kerjanya ini saya lihat apakah volume itu tercapai atau tidak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan mengira-ngira berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan hasil pekerjaan yang terpasang di lapangan. Demikian, Bu. Ya, jadi itu untuk Ibu Kamelia mengenai dengan definisi dari MC0 dan MC7 dan seterusnya, dan apa untuk rumus masing-masing formulanya itu memang sudah ada ketentuannya dan berdasarkan dengan hasil apa yang di lapangan. Jadi tidak dikira-kira. Ya, sama-sama Bu Kamelia. Silakan untuk Bapak dan Ibu mungkin yang masih ingin melakukan diskusi bersama narasumber kita atau ada pertanyaan mengenai dengan materi ini, silakan karena iya. Pak Kurniawan, saya tanya satu lagi, Pak Kurniawan. Oh iya Bu, silakan Bu. Oke, tadi kan dikatakan bahwa MC0 itu tidak boleh 10% ya Pak ya. Padahal itu pada saat pertama kali dilakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pekerjaan. Kalau mohon maaf pada saat itu terjadi ternyata ada adendum 10%, berarti untuk pekerjaan berikutnya kan sudah tidak boleh lagi ada adendum karena kan adendum maksimal 10%. Nah, bagaimana kalau nanti ada perubahan-perubahan lagi pada saat perjalanan pekerjaan tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Itu dalam regulasi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 perubahan 16 tahun 2020 di pasal 55 jelas bahwa perubahan kontrak itu kurang lebih ada 4 jenis secara teknis ya, secara teknis. Karena ada perubahan kontrak di luar teknis sendiri. Apa saja? Pertama, waktu jadwal pelaksanaan. Yang kedua, ada spesifikasi.
yang berubah gitu. Spesifikasi itu Bu, tidak hanya spesifikasi bahan atau material. Ya, ada spesifikasi waktu dan spesifikasi jumlah. Ada penambahan jenis atau perubahan jenis pekerjaan. Ya. Umpamanya ya, ketika kita menimbun laut Bu, menimbun penimbunan laut untuk dermaga umpamanya atau untuk pelabuhan. Ternyata arus air itu sangat kencang, ya, sangat bisa menggerus timbunan kita. Maka kita bisa pasang turap gitu. Udah kita pasang turap daripada kita timbun arus air kencang, arus air sungai ataupun laut mengikis timbunan kita, maka kita bisa pasang turap untuk membendung atau membelokkan air. Itu kan ada penambahan, ya. Jadi kan itu itu ada penambahan jenis pekerjaan. Penambahan jenis pekerjaan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak. Artinya apa? Nilai kontraknya. Tapi kalau volume, dimensi atau kuantitas bisa lebih dari itu. Olehnya itu, ketika ada pekerjaan tambah, berarti ada pekerjaan kurang. Nah, saya sangat sarankan dalam beberapa audit saya di lapangan, ya di audit saya di lapangan, utamanya kadang teman-teman PPK, konsultan dan lain melakukan pekerjaan kurang, ya ada pekerjaan tambah, ada pekerjaan kurang untuk pekerjaan yang sifatnya vital. Itu yang dikurangi volumenya. Itu dia kurangi kuantitasnya, itu dia kurangi speknya. Contoh, kemarin saya turun di lapangan. Ada pekerjaan karamba apung di atas air. Nah, ada perubahan lokasi pekerjaan. Ada perubahan lokasi pekerjaan di mana perubahan lokasi pekerjaan itu berdampak dengan biaya. Berdampak dengan biaya. Singkat cerita, yang tadinya pakai bus beton dengan purplat, dia ganti dengan kayu. Alhasil, begitu ada arus air dan angin yang agak tidak terlalu kencang juga, pekerjaan itu roboh. Padahal bus beton, kalau bus beton itu kan dia semacam cincin, dia ditanam di dalam air baru masuk purplat. Nah, itu pekerjaan utama yang dia lakukan perubahan. Artinya dia kurangi dia punya kuantitas ataupun jenis ataupun spek. Saya sangat sarankan untuk ke depan pekerjaan-pekerjaan yang vital, bicara air, ya di tanah itu jangan dikurangi jangan dikurangi jenis pekerjaannya, jangan dikurangi juga volume pekerjaannya, kualitas. Kenapa? Apalagi pekerjaan kayak tadi bus beton tadi. Tidak apa-apa kita kurangi balok pengikat di atas, karena ini untuk karamba jaring apung. Jadi bisa dilakukan dengan menambah dari nilai kontrak 10%, tapi volume itu batasannya 10% dari nilai kontrak. Karena itu harus dimuatkan dalam adendum, kontrak itu sendiri. Itu yang bisa dilakukan. Jadi ada pekerjaan tambah, tentu ada pekerjaan kurang. Tapi saya sangat sarankan pekerjaan yang tidak vital. Umpamanya tidak vital, jangan pekerjaan tanah ke bawah. Apalagi pekerjaan air, jangan. Itu sangat rawan. Kalau pekerjaan seperti kolomnya, seperti apalagi baloknya atau girdernya, itu masih bisa kan? Karena justru kalau pekerjaan tanah di bawah air kan daya tekannya sangat bisa ringan, ya, tidak membuat tiang itu bisa patah. Jadi sangat
disarankan kalau untuk pekerjaan utama atau pekerjaan yang vital jangan dikurangi dia punya kualitas maupun kuantitas. Yang tadinya harusnya besi 6 dijadikan besi 12. Itu sangat berdampak nantinya. Meskipun sebenarnya secara teknis masih bisa dilakukan namanya perbaikan kerusakan melalui metode grouting. Kayak apa ya? Grouting itu kayak ada celah pori-pori disuntikan namanya semen gitu. Ada banyak metode-metode memperbaiki kerusakan beton itu sendiri. Demikian, Bu. Gimana Ibu Sustiwati? Iya, Pak. Cukup, Bu? Ya, cukup. Jadi intinya akumulasi perubahan itu baik mulai dari MC0 dengan perjalanannya waktu tetap dibatasi hanya 10% karena di sana ada pekerjaan tambah kurang. Begitu ya, Pak ya? Iya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan Bapak Andri Dasi. Untuk pengukuran opname lapangan, Pak, apa bisa digunakan dengan metode manual dengan mengukur roll meter setiap ukuran yang dikerjakan? Apa itu sesuai dengan aturan yang ada? Ya, cara pengukuran kan banyak macam ya. Ada banyak macam, ada banyak teknologi. Tapi kalau dengan menggunakan roll meter tidak masalah. Yang pasti ukuran roll meter itu mencukupi dimensi yang dikerjakan. Ya. Yang kedua juga misalnya ya mengukur volume pekerjaan yang terpasang sebenarnya. Kan ada apa yang meter, ada yang pakai roda juga ukurannya. Jadi banyak jenis pengukuran, Pak. Jadi untuk itu apabila pertanyaannya valid atau tidak, ya valid, bisa dipertanggungjawabkan itu. Pengalaman saya mengukur volume pekerjaan itu sendiri, saya melihat bisa saya gunakan meter, ya, karena alat-alat yang tersedia cuma itu yang ada. Jadi kalau bicara dasar aturannya, sebenarnya pengaturan itu bergantung kondisi dan kemampuan yang ada dari masing-masing kita ya. Jadi tidak sifatnya menjadi wajib karena memang kalau sesuatu itu tidak ada gitu. Demikian Pak Andri Dasi. Itu untuk Pak Andri Dasi. Bagaimana Pak Andri? Baik. Baik Pak, sama-sama Pak. Semoga bisa terjawab. Masih ada waktu beberapa menit untuk Bapak dan Ibu. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan oleh narasumber kita, silakan untuk raise hand. Izin tanya Pak. Ya, Ibu Vanda. Ya. Ibu Vanda. Ya, makasih Pak. Mohon maaf Bu, ini suaranya Bu mungkin Kecil. Kecil ya? Iya Bu, iya Bu. Nggak kedengaran kah? Mungkin bisa di ini Bu. Di chat aja ya, di chat. Headsetnya di Ya. Silakan. Saya chat aja Pak, chat. Halo? Iya, silakan Bu. Kedengaran Bu. Pak Kurniawan, saya mau nanya nih. Jika pada saat pekerjaan sudah mau hampir mencapai progres yang akan ada pengurusan termin pembayaran maksudnya Pak. Terus ada kejadian misalnya bencana alam.
Nah, apakah setelah kejadian itu bisa termin untuk pembayarannya bisa diurus, Pak? Baik. Ibu, terima kasih Ibu Fanda. Dari mana Ibu Fanda ini? Inspektorat Minahasa Tenggara, Pak. Oh baik, Ibu. Jadi ada 2 syarat sebenarnya untuk menyatakan pekerjaan itu kahar. Pertama harus ada justifikasi atau pernyataan dari instansi atau pejabat berwenang menyatakan kerusakan bangunan tersebut atau kerusakan konstruksi tersebut diakibatkan karena bencana alam. Yang kedua, harus ada tetap pengujian. Diuji dulu. Apakah dalam pemasangan atau pekerjaan tersebut sudah memenuhi 3 hal. Metode pelaksanaan, sudah melakukan pengujian sebelum pemasangan, dan sesuai dengan volume pekerjaan. Bisa jadi karena faktor umpamanya banjir sedikit saja, memang konstruksi bangunan itu sudah tidak benar. Karena memang konstruksi bangunan sudah dihitung sedemikian rupa untuk menahan gempa, kecuali gempa di Aceh ya, menahan gempa umpamanya, menahan banjir yang sudah, kecuali banjir bah ya. Kalau banjir biasa yang setiap bulan langganan umpamanya, baru kerusakan itu tidak bisa diterima. Jadi konstruksi yang dibangun yang sudah dihitung sedemikian rupa menahan goncangan ataupun bencana sesungguhnya, asalkan mutu ya, kualitas maupun kuantitas sesuai dengan 3 hal tadi, metode pelaksanaan, sudah ada pengujian. Jadi kita tidak serta-merta menerima, meskipun ada pernyataan dari kepala daerah bahwa terjadi gempa umpamanya di sebuah daerah. Yang kedua juga ada bukti foto-foto atau dokumentasi. Ya. Kita harus kembali lihat uji. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita uji, kita temukan ternyata berkualitas dan menyebabkan bangunan tersebut diakibatkan kahar, ada retak-retak, bisa kita ajukan 2 hal sebenarnya. Kita perbaiki dengan meminta tambahan waktu ataupun meminta tambahan biaya, bisa kita lakukan. Karena kenapa? Kahar atau bencana itu di luar kehendak kita sebagai manusia, di luar kehendak kita sebagai pihak, baik pihak penyedia maupun pihak pengguna anggaran, pengguna jasa. Jadi di luar dari kehendak, di luar dari kelalaian para pihak. Jadi bisa kita mintakan biaya dengan alasan bahwa setelah dilakukan uji, setelah ada pernyataan dari kepala daerah dan bukti dokumentasi, kita ajukan penambahan biaya. Bahkan juga sekaligus pembayaran akhir. Kalau memang tidak ada kerusakan. Jadi tidak serta-merta menjadi alasan kita mau menerima hal tersebut. Tapi kalau sudah terbukti, sudah kita melakukan proses tersebut dan benar-benar kualitas, bisa kita mintakan biaya dan lakukan pembayaran tersebut. Tidak ada masalah atas pekerjaan itu. Ya, demikian. Baik Pak, jadi itu Bu, Ibu Fanda bagaimana Bu? Ya, makasih Bu, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Ahmad Sarnuji yang ada di kolom chat ini. Untuk pekerjaan di dalam kontraknya, SPK-nya masalah alat. Yang pertama, yang dibutuhkan alat scaffolding
tetapi di lapangan tidak ada scaffolding. Itu boleh apa tidak, Pak? Pertanyaan kedua, dan juga personal. Di SPK-nya ada, tetapi di lapangan tidak ada. Boleh apa tidak? Yang ketiga, untuk masalah perencanaan, manakala perencanaan tersebut yang bisa disalahkan atau error, itu berapa persenkah kesalahan di dalam perencanaan yang bisa di back book apa ya, blacklist, mungkin blacklist perencanaan. Baik. Terhadap pertanyaan pertama, scaffolding. Kalau scaffolding itu kan ya dipakai untuk gedung ya, untuk gedung-gedung. Kalau kita mau plesteran, ngecat, memuat bahan-bahan ya, material ya, kita pakai scaffolding. Nah, terhadap scaffolding itu sudah jadi bagian dari kontrak. Peralatan itu sudah jadi bagian dari kontrak. Apabila tidak terrealisasi, maka selaku umpamanya kita inspektorat atau pengawas atau apa saja PPK menyampaikan kepada penyedia bahwa scaffolding yang saudara yang sudah jadi bagian dari kontrak itu sendiri tidak terrealisasi, maka kita kasih teguran, harus direalisasi. Realisasi, kalau tidak kita lakukan perhitungan kembali untuk pembayarannya. Karena memang dia tidak memenuhi scaffolding itu sendiri. Yang kedua adalah sama dengan personil. Personil juga khusus personil apa ya? Chat manager. Tapi kan ini SPK. SPK itu kan pekerjaan konstruksi 50 juta sampai 200 juta. Ya. Sama demikian, ketika yang sudah ditawarkan pada saat pengadaan langsung tidak terrealisasi, maka itu menjadi bahan teguran, koreksi terhadap sendiri, terhadap peralatan. Nah, kalau personil ini untuk pekerjaan konstruksi, Pak, untuk pekerjaan konstruksi, entah pertanyaan ini konsultan ya, untuk pekerjaan konstruksi, dia tidak bisa dia masuk biaya overhead. Beda halnya scaffolding, dia termasuk analisa satu pekerjaan terhadap alat. Demikian. Jadi itu. Nah, untuk masalah perencanaan manakah yang bisa disalahkan atau error berapa persen? Nah, kalau untuk perencanaan konstruksi sebenarnya error 0,01% itu sangat berbahaya karena akan berakibat terhadap rancangan gedungnya nanti. Jadi rancangan pekerjaannya. Jadi kalau bisa harus zero error. Jadi harus zero error terhadap pelaksanaan itu. Jadi jangan adalah error untuk kalau perencanaan atau perancangan sendiri, karena akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan nantinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu untuk Bapak Ahmad Sarmuji mengenai ketiga pertanyaannya, yaitu mengenai dengan scaffolding, SPK, dan tentang perencanaan. Semoga apa yang dijawab oleh narasumber dapat membantu dalam pekerjaan Bapak. Untuk Bapak dan Ibu silakan mungkin jika masih ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan materi pada webinar ini nanti silakan kunjungi website CV Konsultan Indonesia dan materinya akan diupload setelah semua materi di periode 9 selesai. Oke, mungkin sudah cukup mungkin ya.
Iya Pak, baik Pak. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab kita pada siang ini. Untuk Pak Kurniawan mungkin closing statement-nya pada materi ini, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kebetulan ada teman-teman inspektorat juga di room Zoom ini, mungkin teman-teman PPK, PPTK, termasuk juga dari konsultan ataupun dari pelaksana konstruksi. Intinya adalah ketika kita melakukan pembayaran, ya, pembayaran ada dua hal landasannya, ada tiga hal sebenarnya. Pertama, di syarat-syarat khusus kontrak, Ibu Sustiwati harus merincikan yang mana itu termin bulanan, berapa bobotnya untuk tiap bulan. Harus disebut di syarat-syarat khusus kontrak. Kalau untuk termin, berapa progresnya dan berapa realisasi yang akan dibayarkan. Nah, yang kedua adalah laporan kemajuan pekerjaan, bulanannya, hariannya, dan mingguan. Tentu sebenarnya berangkat dari pengamatan kita dan pengukuran kita di lapangan. Ya, misalnya dalam kontrak awal, pekerjaan fondasi 10 meter 10 meter persegi. Dia baru realisasi 5, itu kita catat. Itu akan tercatat oleh konsultan perancangan pengawas, tim teknis, dan menjadi dasar kita untuk mengkoreksi apakah sesuai laporan atau tidak. Dari mana? Dari dokumentasi yang sudah kita minta. Kita minta dokumentasinya itu sendiri. Jadi dasar pembayaran kita adalah realisasi apa yang dipasang di lapangan. Akan tetapi kita lihat dulu jenis kontraknya. Nah, kita lihat dulu jenis kontrak. Jenis kontrak yang kita ketahui untuk pekerjaan konstruksi ada 3. Jenis kontrak lensem, jenis kontrak harga satuan, dan gabungan. Dan ini kita harus lihat cermat di dalam RAB atau Bill of Quantity. Yang mana pekerjaan lensem, yang mana pekerjaan harga satuan. Nah, saya sangat sarankan untuk PPK termasuk konsultan perencana atau untuk pekerjaan di atas tanah sebaiknya kita menggunakan kontrak dan perhitungan lensem. Sebab kita bisa mengetahui volume umpamanya atau kuantitas setiap ukuran bangunan. Beda halnya kalau pekerjaan di bawah tanah untuk pondasi, galian, ya kan, apalagi pondasi dalam, ya, pondasi seboran dalam, ya beda kalau pondasi dangkal atau pondasi tapak. Kalau pondasi pancang atau galian yang membutuhkan galian, tentu sebaiknya dia menggunakan kontrak harga satuan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa perkirakan kuantitas yang dibutuhkan berapa batang pancang untuk kedalaman pondasi. Jadi itu yang jadi dasar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insya Allah hari Senin materi akan berlanjut di periode di materinya sisa hari Senin ya. Hari Senin. Jadi hari Senin Ya Pak, akan ada untuk hari Senin. apa? Ya, untuk materi hari Senin itu ada tata cara dan perhitungan pembayaran termin pekerjaan konstruksi. Ya, baik. Jadi nanti akan digambarkan bagaimana menghitung termin pekerjaan konstruksi. Ini sebagai syarat untuk juga membayar penyedia. Demikian, mohon maaf ada kekurangan dari saya. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi itu tadi sedikit kesimpulan dan closing statement dari
narasumber kita yaitu Pak Kurniawan Ilyas bahwa laporan kemajuan pekerjaan itu berakar dari pengukuran kita di lapangan, dan selain itu juga pembayaran yang kita lakukan itu harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan di lapangan dan disesuaikan pula dengan jenis kontraknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Untuk materinya nanti kami share setelah semua materi selesai, dan tetap mengikuti dan tetap memantau webinar-webinar yang akan kami laksanakan pada periode 9 ini. Baik, kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.